Halo guys, David di sini dan ini adalah powerbank dari RAV Power. Biasanya saya nggak terlalu minat ya buat ngebahas powerbank. Gitu-gitu aja lah, nggak banyak yang bisa dibahas. Awalnya saya juga mau nge-skip video ini. Tapi pas tahu kalau RAV Power punya macam-macam jenis powerbank yang agak beda dari biasanya, ada yang kecil banget, ada yang waterproof, sampai ada yang segede gaban gini, saya pun jadi minat. Oh ya, buat yang belum tahu, RAV Power itu merek asal Amerika ya, udah dari tahun 2011 katanya. Tapi ingat, mau mereknya dari negara manapun, tetap aja barangnya made in China di Shenzhen. Gak heran lah, iPhone aja yang kata orang paling keren, desainnya boleh di California, kantornya di Amerika, tapi tetap aja barangnya made in China. Nah, dari ketujuh powerbank ini, kita bahas powerbank yang kelihatannya paling umum dulu dah. Buat pemanasan, RAV Power RP PB195, harganya Rp299.000, kapasitas 10.000 mAh. Saya bilangnya paling umum karena rata-rata ukuran powerbank ya gini, mirip kayak duit 2000-an. Tebelnya juga pas, nggak tipis-tipis banget tapi nggak kelewat tebel juga. Fiturnya ada Quick Charge 3.0 sama Power Delivery 18 Watt. Dan tentu aja berbagai macam proteksi kayak proteksi dari overcharge, dari suhu tinggi, dari konslet, overcurrent, dan lainnya. Yang saya suka dari RP PB195 ini ada di build quality-nya yang solid dan teksturnya juga enak di tangan. Sisanya sih nggak terlalu beda sama powerbank lain. Lanjut ke powerbank nomor 2, RP PB194. Sama kayak PB195 yang pertama itu, ini kapasitasnya 10.000 mAh juga. Ada port quick charge sama power delivery 18 watt juga, dan tentu aja proteksinya tetap sama. Bedanya udah kelihatan ya, ukurannya jauh lebih kecil. Kalau yang PB195 ukurannya kayak duit 2000-an, si PB194 ini malah lebih kecil dari kartu kredit atau debit atau KTP atau kartu pelajar atau kartu time zone bebas. Bobot PB194 ini juga lebih enteng 10%-an. Zaman sekarang merek powerbank memang lagi pada lomba-lomba. Siapa yang bisa bikin powerbank jadi lebih enak buat dibawa-bawa. Soalnya kan kadang kalau kita lagi mau keluar tuh, mikirnya bawa powerbank nggak ya? Bawa powerbank nggak ya? Bingung. Kalau nggak kepake ini jadi beban doang. Kayak bawa batu, berat dan menuhin tas aja. Tapi kalau taunya butuh, pasti nyesel banget udah nggak bawa. Jadi dengan adanya powerbank yang kecil dan enteng, dia bisa lebih nyaman dibawa lah. Kalaupun taunya nggak kepake ya keunggulannya lebih kesana, nggak terlalu berat-beratin. Powerbank nomor 3 ini juga sama, si RP PB197. Dimensinya mirip sama PB194. Fiturnya sama, proteksinya sama, tapi build quality-nya lebih solid karena pakai lapisan metal. Rasanya premium banget di tangan. Cuma ya karena dia pakai metal jadinya lebih berat sama kayak powerbank pertama tadi yang lebih gede. Ini lebih ke pilihan aja sih, apakah Anda seneng yang kecil dan enteng atau kecil dan gaya. Dan satu lagi, powerbank yang ini jualannya fokus ke offline, jadi official store Tokopedia-nya nggak jual. Buat yang dijual online kayak yang kedua tadi dan selanjutnya, linknya udah saya taruh di bawah semua. Powerbank nomor 4 ini RP PB186 yang dijualnya juga lewat offline, kapasitasnya 10.000 mAh dan bentuknya lumayan lucu, manjang kayak gini. Keunggulannya dibanding yang lain, dia punya output power delivery sampai 29 watt. Kalau yang 3 sebelumnya kan dia 18 watt. Ini bisa setengah kali lipat lebih cepat. Kalau quick charge-nya tetap 18 watt. Kecil-kecil gini bisa ngecas kenceng itu mantep. Lanjut ke nomor 5, powerbank yang saya saranin selalu ada di dalam mobil. Yang ini keren sih sampai saya jadiin thumbnail. RP PB063 harganya Rp899.000 dan kapasitasnya 14.000 mAh. Kalau dipakai sebagai powerbank biasa kurang worth it ya, 14.000 mAh 899.000. Mending 4 powerbank sebelumnya, mana ukurannya gede banget lagi. Tapi jangan salah, ini powerbank yang bukan buat dibawa-bawa di dalam tas, tapi buat ditaruh di mobil. Buat apa? Buat mudahin kita di situasi kepepet. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Waktu itu teman saya pernah minjem mobil Jazzmatic ini buat pergi ke kondangan malam-malam. Dan pas paginya, pas saya mau pakai, saya kan tekan start. Jadi biasanya suaranya langsung vreng, langsung hidup gitu. Tapi pas saya tekan, dia bunyinya kayak zeng, zeng, kayak ada listriknya tapi nggak bisa cukup buat nge-start mobil ini. Itu berarti akinya soak kan. Terus ada satpam samperin saya dan bilang kalau lampu dalam mobil ini semalam nggak dimatiin. Jadi ya alasan mobil ini nggak bisa di-start karena akinya soak kan, udah jelas. Saya mau kemana lagi? Mau cepet, jadi manggil montir bakal lama. Terus kalau mau pinjem mobil orang buat jumper, saya nggak kenal siapa-siapa, jadi untung ada powerbank yang bisa buat jumper.
Nah, biar lebih jelasnya di video ini bakal saya tunjukin cara pakai power banknya. Tapi pertama-tama saya harus minta maaf dulu ke mobil ini karena akinya bakal kita habisin dengan cara pertama mobilnya matiin dulu, terus lampunya kita hidupin jadi persis kayak kejadian kemarin. Ya akinya memang aki yang udah agak lama dan saya memang ada rencana buat ganti sih, jadi sekalian aja lah. Demi konten. Wow, harusnya nggak bahaya ya. Oke, jadi akhirnya akinya udah habis. Contohnya kalau kita mau start, rem udah kita injek. Kalau kita tekan kayak gini, dia suaranya bakal kayak gitu. Jadi ya kemarin juga kayak gini dan mau berkali-kali juga nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya saya keluarin power bank kayak gini. Oke, ya suaranya kayak gini nih. Yup, jadi kayak nggak ada tenaga gitu. Oke, jadi step 1 yang harus dipastiin itu baterainya harus penuh. Kata RAV Power-nya sih minimal 60% ya, tapi buat amannya saya selalu jaga biar power bank-nya penuh, jadi saya nggak pernah pakai, saya taruh di mobil doang. Tapi kalau 6 bulan sih harus dicas lagi sih, soalnya bakal ngurang kan. Kalau udah dipastiin cukup, kita harus perhatiin yang ini, step kedua. Ini kan ada kabel merah, ini bawaan dari RAV Power-nya. Kabel buat jumpernya kita pasang ini dulu. Kalau merah harus di positif, ada di logo yang plus gini. Jangan salah ya, hitam sama merah jangan sampai kebalik, soalnya kalau kebalik itu sangat bahaya buat konslet. Saya juga sebenarnya agak ngeri-ngeri gini sih main yang listrik-listrik kayak gini, tapi selama caranya bener harusnya aman-aman aja. Oke, jadi merahnya udah kepasang, kita harus hati-hati ya. Kalau bisa kita pas pasang yang merah dulu, terus baru yang hitam. Kata RAV Power-nya sih kayak gitu. Jangan kebalik, sekali lagi, itu bisa bahaya. Ini memang harus hati-hati, kalau bisa orang yang udah ngerti aja. Kalau misalnya belum ngerti harus hati-hati atau dalam pengawasan gitu ya. Terus kita baru pasang ke sini. Ini yang ada start engine gini. Saya lumayan tekanin bagian hati-hati karena memang ini bukan urusan yang kayak ngecas HP doang sih. Terus kita colok dan kita tekan yang boost ini. Dia udah kedip-kedip. Udah kedip belum? Udah ya. Oke, dia merah kelap-kelip, terus harusnya dia bakal keluar hijau. Oh, udah hijau ya. Oke, udah hijau, kita coba hidupin. Habis ini lo langsung lepasin ya, Val? Oke. Jadi kita tekan. Mobilnya hidup. Lepasin, Val, yang hitam. Ya, jadi ini lepasin dulu. Oke. Kira-kira kayak gitu. Saya agak grogi karena ya saya nggak bakal bosan ngingetin buat hati-hati kalau pakai barang kayak ginian. Sekarang saya pengen ajak mobilnya jalan-jalan dulu, mungkin buat ngecas akinya sama sekalian ganti akinya. Jadi di sini langsung kelihatan ya, tadi itu penuh tapi sekarang dia langsung setengah karena buat ngejump start mobil dia butuh daya yang banyak banget, makanya disaranin minimal 60%. Di sini juga ada peringatan-peringatan kayak ini jangan dicas dulu setelah 5-10 menit setelah dipakai karena mungkin dalamnya panas. Terus kalau misalnya tadi kita nge-jump start terus nggak hidup, kita harus tunggu sekitar 30 detik baru tekan lagi. Yang harus saya tekenin di sini, RPPB063 ini jatuhnya bukan cuma aksesoris HP lagi ya, tapi masuknya udah ke alat berat, jadi harus lebih hati-hati pas pakainya biar aman. Kalau Anda beli barang ini, petunjuknya harus dibaca dulu, itu harus biar lebih paham. Kayak kalau misalnya 3 kali kita coba nge-start mobilnya dan nggak bisa hidup, jangan dilanjutin lagi, berarti ini nggak cocok. Intinya powerbank ini bukan obat buat semua masalah aki ya, tapi kalau kasusnya lagi pas, bakal ngebantu banget. Dan ngomong-ngomong soal ngebantu banget, powerbank ke-6 RPPB096 ini 10.050 mAh. Bakal ngebantu banget kalau Anda adalah tipe orang yang doyan beraktivitas di luar ruangan. Soalnya powerbank ini build quality-nya solid banget, sampai diklaim kalau dia ini shockproof, dustproof, bahkan waterproof, karena punya sertifikasi IP67. Powerbank kok anti air? Ya rahasianya ada di katup pelindung portnya ini, yang setelah saya celup-celupin ke air, terus diguyur pakai air keran, masih bisa bikin portnya tetap kering. Ada senter juga kalau kita tekan tombol powernya 2 kali, jadi powerbank ini memang bakal kerasa cocok banget buat Anda yang aktivitasnya banyak di lapangan, apalagi
di bidang kayak nambang kali ya. Ini bakal cocok banget. Powerbank ke-7, RPPB044, 10.050 mAh dengan harga 399.000. Ini juga diiklanin sebagai powerbank yang waterproof dan shockproof. Di dalam paket penjualannya kita ada dikasih carabiner buat atau carabiner ya. Ya, ini intinya buat dipasang di powerbank biar kita bisa cantolin di tas atau badan kita. Dan nggak lupa juga powerbank ini punya center built-in kayak powerbank sebelumnya. Jadi tekan tombol power 2 kali, senternya bakal hidup. Lumayan kenceng lah rasa outdoornya. Powerbank sekarang memang harus kreatif sih, selain yang biasa ini sisanya lumayan unik. Demikian sedikit showcase mungkin ya buat beberapa powerbank dari RAV Power. Semoga bisa jadi referensi buat Anda yang lagi nyari powerbank. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ini jangan lupa masukin mobil lagi nih. Wah. Tapi kalau buat ngecas rame-rame di mobil bisa juga sih.